Pemirsa, Aiman Wicaksono dalam program The Prime Show menelusuri TKP rumah sekeluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah fakta ditemukan dan berikut penelusuran selengkapnya. Saudara, saya berada di tempat kejadian perkara TKP kasus meninggalnya 4 orang yang merupakan satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ini masih di garis polisi, tapi saya ingin mencoba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya yang saat ini saya ditemani oleh Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Panji Yoga bersama dengan jajarannya. Bung Panji, terima kasih. Saya harus menggunakan sarung tangan nih, Bung Panji ya. Terima kasih. Ini masih di garis polisi. Kita akan masuk eksklusif, saudara, di The Prime Show. Saya terima kasih. Ini nanti akan dibukakan, Bung Panji, beserta jajaran dari Jatanras Polda ya. Ada AKP Dwi dan beberapa perwira lain. Ya. Ini buka. Ini tercium, saudara, baunya memang masih cukup kencang ya. Jadi kita harus agak tahan sedikit ya. Harus agak kuat-kuat sedikit. Iya. Masih bau jenazah ya. Luar biasa. Ini saya pertama kali masuki dan belum pernah dimasuki oleh media manapun, oleh siapapun, kecuali polisi. Iya. Ini kalau Anda lihat, saudara, ini ada banyak kopi ya. Ada kopi, ada bungkus kopi juga di situ. Meskipun sudah diumumkan kemarin oleh pihak Polda Metro Jaya, diantaranya oleh Dirkrim Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi, tidak ada kematian yang tidak wajar, mana wajar, meskipun cara kematiannya tidak wajar gitu ya. Situasi yang tidak wajar. Situasi yang tidak wajar. Tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur pembunuhan. Meskipun nanti ada beberapa pertanyaan yang juga akan saya tanyakan nanti ke Bung Panji. Tapi saya ingin melihat dulu ke dalam, bagaimana kemudian situasinya, saudara, bagaimana kemudian kronologinya, bagaimana kemudian tempat kejadian perkara yang belum pernah dimasuki oleh siapapun dan masih fresh ini ketika pertama kali ditemukan, kecuali kopi-kopi ini ya. Iya, betul. Oke. Baik, Baik. Di sini yang pertama kali ditemukan oleh warga bahwa Dilihat waktu itu ya? ya, Budianto. Oke, ini ada kopi. Oh, saudara, masih ada rambut ini. Saya mau tunjukkan. Ini saya nggak apa di sini. Ya, boleh. Silakan. Jadi jenazahnya di sini. Iya, betul. Kepalanya di sini, Kepalanya di sini. jenazahnya di sini. Oh, ke bawah dia. Ya, Jadi kepalanya di atas. bersender di sini. Ya, makanya rambutnya ada di sini. Oh, Betul. Ini masih ada rambutnya, saudara. Ini adalah paman korban, usianya sekitar 60-an. Sekarang sekitar 68 tahun. 67, 68 tahun. Kepalanya di sini dan kakinya di bawah sini, di tempat saya berdiri ini. Iya. Memang aromanya masih cukup kencang ya. Masih. Aroma jenazah yang tengah membusuk. Betul. Masih tercium sekali, saudara. Ya mungkin kalau sebagian orang yang mungkin tidak kuat, mungkin dia akan Ya, pasti terganggu ya. Ini sudah lebih mendingan daripada pada saat awal-awal. Ini ditutup kain jadi? Iya. Kain untuk ditutup. Ditutup kain? Ya, beralas kain di sini. Jadi waktu ditemukan beralaskan kain oleh si anak-anaknya korban? Kalau untuk anaknya korban kita nggak tahu karena kondisinya memang kondisinya sudah seperti ini. Oke, jadi dalam kondisi tertutup kain? Tangannya, kalau beralasan kain. Beralaskan kain. Nggak tahu apakah itu dilakukan atau memang sebelumnya dia taruh situ? Iya. Bahwa dalam penemuan ada lambung yang kosong, betul? Itu hasil dari pemeriksaan otopsi kedokteran forensik. Oke, lambungnya kosong. Iya. Artinya lambung kosong itu belum tentu kelaparan? Belum tentu kelaparan, gitu. Belum tentu juga melaparkan diri? Karena di dalam tubuhnya ditemukan feses. Artinya? Artinya berarti dia mengkonsumsi makanan. Oke. Kalau kosong artinya? Kalau lambung kosong itu, ya mungkin dia pada saat dia akan meninggal dia belum makan. Oh. Tapi dalam tubuhnya ditemukan feses. Iya. Feses yang berisi menurut laboratorium berisi karbohidrat dan serat. Iya, artinya dia sempat makan sebelumnya, tapi mungkin lama, mungkin 1 hari atau mungkin beberapa jam, sehingga lambungnya tidak ada makanan. Kan lambung sekitar 6 jam kalau tidak salah kosong. 6 jam atau 8 jam dia kosong kalau dia tidak ada makan. Artinya sebelum 8 jam sebelum itu dia mungkin tidak makan, tapi ada fesesnya, ada tinjanya yang kemudian diperiksa memang bukan kelaparan, karena dia sempat mengkonsumsi makanan sebelumnya. Iya. Ini kamar utama. Ini kamar ditemukannya Ibu Reni dan Dian. Dalam kondisi Dian itu anak ya? Iya, Dian. Dalam kondisi tertutup dan terkunci dari dalam. Oh, tapi ini didobrak oleh tim, warga, ya? Oleh warga. Oke. Ya. Inilah salah satu indikasi
kenapa kita bisa memastikan tidak ada tindak pidana ataupun orang luar di sini karena kondisi terkunci dari dalam. Oh, itu yang kemudian menyimpulkan salah satu tidak ada dalam kondisi terkunci. Artinya kalau memang kan yang terakhir terbunuh di sini, bukan yang terakhir tewas ada di sini ya. Jadi kalau yang terakhir tewas di sini dalam kondisi terkunci, nggak mungkin dong. Nggak mungkin orang lain masuk. Salah satu petunjuk. Oke. Saya boleh masuk? Boleh, silakan. Saya akan masuk, saudara. Saya akan menunjukkan nih. Kita ke dalam. Iya. Ini terinjak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Wah, ini aromanya lebih luar biasa lagi, saudara. Jadi Iya. rambut ini copot sendiri. Iya. Saudara, saya menunjukkan eksklusif, saudara, di The Prime Show di Aiman ya. Kita akan coba tunjukkan ini. Ini rambut, saya boleh pegang nih? Boleh, silakan. Jadi memang dia copot sendiri. Copot. Ya? Copot sendiri. Dan ini yang pertama kali. Ini Ibu Reni. Ibu Reni. Ibu Reni yang Ibunya korban ibunya ya? korban. Yang waktu mungkin sempat disampaikan oleh Dirkrim pada saat kemarin, ada pada saat tanggal 13 Mei ada yang datang ke sini untuk appraisal rumah, yang menemukan bahwa itulah yang melihat Ibu Reni sudah menjadi mayat. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini perintangan penyidikan pembunuhan Yosua kembali digelar untuk 5 terdakwanya. Persidangan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dengan 5 terdakwa kembali digelar. Sidang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan sidang pertama akan menghadirkan 2 terdakwa terlebih dahulu, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Agenda persidangan kedua terdakwa ini adalah mendengarkan keterangan dari saksi mahkota, yaitu Irfan Widianto dan Cuk Putranto. Diketahui mereka adalah terdakwa dalam kasus yang sama. Kemudian persidangan selanjutnya akan menghadirkan Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dengan agenda mendengarkan saksi Ching Chiu Fung alias Afung, petugas CCTV. Nah, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J, kita sudah bergabung bersama Nadia Valeri di PN Jakarta Selatan. Nadia, siapa saksi yang sedang diperiksa saat ini dan apa saja poin menarik dalam sidang hari ini? Ya, selamat siang Stephanie Wilson dan juga pemirsa. Saat ini persidangan untuk terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria masih berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi mahkota ataupun saksi-saksi yang menjadi terdakwa dalam perkara yang sama. Dan hari ini ada 2 saksi mahkota yang dihadirkan untuk persidangan Hendra dan juga Agus, yakni terdakwa Irfan Widianto dan juga terdakwa Cuk Putranto. Untuk kedua saksi mahkota ini mereka diperiksa ataupun dimintai keterangan secara bergantian, di mana saat ini masih giliran terdakwa Irfan Widianto yang memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Dan diketahui peran Irfan Widianto ini cukup penting karena Irfan merupakan sosok yang menghilangkan barang bukti berupa 2 buah DVR CCTV di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3, yang mana barang bukti ini merupakan barang bukti krusial karena memperlihatkan langsung ke arah rumah dinas Verdi Sambo ataupun TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Tadi yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum adalah dari mana perintah menghilangkan CCTV tersebut berasal, karena dalam surat dakwaan diketahui perintah yang diterima oleh Irfan Widianto ini merupakan perintah secara estafet dari Verdi Sambo yang memerintahkan Hendra Kurniawan untuk mengamankan barang bukti CCTV tersebut. Kemudian Hendra memerintahkan anak buahnya Agus Nurpatria, hingga akhirnya Agus Nurpatria memberikan perintah tersebut kepada terdakwa Irfan Widianto. Dan selain terdakwa Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan yang akan menjalani persidangan pada hari ini, 3 terdakwa lainnya juga akan menjalani persidangan secara bergiliran, di mana saat ini juga tengah berlangsung sidang untuk terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di ruang sidang terpisah dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi ahli puslapor dan juga saksi pihak yang mengganti CCTV, yakni Chong Chiu Fung alias Afung. Sementara nantinya terdakwa Arif Rahman Arifin juga akan menjalani persidangan setelah sidang Hendra dan Agus selesai digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli puslapor. Kembali ke studio, Stephanie Wilson. Terima kasih Nadia Valeri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Ya mirsa, hasil tes kebohongan 5 terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua diungkap dalam sidang pada Rabu kemarin. Putri Chandrawati meraih skor indikasi bohong tertinggi, disusul Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf. Lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat Rabu kemarin menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli. Khusus terdakwa Richard Eliezer menjalani sidang secara online. Salah satu saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli poligraf, Aji Febrianto Ar-Roshid, yang melakukan uji kebohongan terhadap kelima terdakwa saat proses penyidikan. Hasilnya, hanya Richard Eliezer dan Ricky Rizal yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Aji menyatakan akurasi poligraf yang digunakan dalam penyidikan terhadap Sambo CS di atas 93%. Mohon izin untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus 25. 25. Siap. Kalau terdakwa Kuat? Jelas. Yang pertama? Plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua? Minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Ricky? Untuk terdakwa Ricky kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama? Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua? Plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Selain ahli poligraf, 5 saksi ahli lainnya juga dihadirkan, yaitu ahli digital forensik, ahli balistik, ahli DNA, dan ahli biologi forensik. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami lampirkan skor dari kelima terdakwa saat mengikuti pemeriksaan lie detektor. Eliezer mendapatkan skor plus 13, Sambo minus 8, Putri Chandrawati minus 25, dan Kuat Ma'ruf pemeriksaan pertama plus 9, sementara pemeriksaan kedua minus 13. Sementara Ricky Rizal pemeriksaan pertama plus 11 dan pemeriksaan kedua plus 19. Berdasarkan keterangan dari ahli poligraf Polri, untuk alat deteksi kebohongan ini memiliki akurasi hingga 93%. Kita ke informasi lain, pemirsa, pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier menuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga penggunaan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, sebagai sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta seluruhnya koordinasi dulu masih ke Pak Kasat. Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi di balik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Ya,
menurutnya dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menurut PP tahun 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan pemberian pangkat kepada Dedi karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Pasukan pengintai tempur Kostrad membebaskan sandera dari kelompok kriminal bersenjata. Aksi tersebut ditampilkan dalam acara pelantikan 58 pasukan pengintai tempur Kostrad Angkatan 9. Pasukan pengintai tempur Kostrad dengan gagah berani membebaskan seorang perempuan yang disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Aksi pembebasan sandera ini berlangsung dramatis. Pasukan Taipur datang dari berbagai penjuru, yakni dari udara, dengan terjun payung ke Danau Jatiluhur dan turun dari helikopter. Selain itu menggunakan kendaraan air, selanjutnya secara bersama-sama mengepung rumah tempat penyanderaan tersebut. Setelah sandera selamat, tim Taipur menghancurkan rumah tempat penyanderaan, posko pengintai serta markas kelompok penyandera. Aksi ini merupakan penutupan latihan Taipur 9 Kostrad tahun anggaran 2022. Dalam penutupan ini, 58 pasukan Komando Strategis Angkatan Darat menjadi pasukan khusus pengintai tempur Taipur Kostrad dari 68 prajurit. Menyelesaikan latihan Taipur yang ke-9. Ya, jadi tadi pada rekan media juga mendengar ada beberapa yang tidak bisa selesaikan latihannya, ya itu sudah kita rawat, kita kembalikan dalam keadaan baik. Ya, jadi itulah latihan kami, harus memang siap secara fisik, mental untuk bisa menyelesaikan latihan ini. Isak tangis keluarga mewarnai acara pelantikan karena bangga anaknya telah menyelesaikan latihan dengan baik hingga lulus. Dalam acara ini, Pangkostrat juga melakukan penyematan brevet warga kehormatan Taipur kepada 6 jenderal. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews yang akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya sesaat lagi.